Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, praktik sihir sudah terjadi sejak zaman Nabi. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah terkena sihir dari orang Yahudi Bani Zuraik. Lantas, bagaimanakah kisah saat Nabi Muhammad SAW diserang tukang sihir? Berikut ini kisah selanjutnya. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah tersebut menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada syaitan untuk mencelakai orang lain. Ayat tersebut mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja termasuk Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid al-Asyam. Hal ini diketahui dari riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraik yang bernama Labid bin al-Asyam. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Pada suatu waktu, Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah telah memberikan jawabannya atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Hai Aisyah, aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Rasulullah kepada Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah tengah terkena sihir. Labid bin al-Asyam adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Rasulullah serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Darwa. Maka keesokan harinya, Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala syaitan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Rasulullah tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi SAW kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhol tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surah Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasulullah membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Rasulullah selalu membaca Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Rasulullah SAW. Sayyid Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa sihir yang menimpa Rasulullah hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati,
akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun maksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Rasulullah menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seseorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi. Beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Rasulullah terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Rasulullah maksum atau terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun kemaksumannya itu tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lainnya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Sahabat Muslim, demikianlah kisah saat Rasulullah SAW terkena sihir oleh Labid bin Al-Asham. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.